Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Husinisam dari 4D Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Saya ingin menjawab pertanyaan UAS filsafat komunikasi. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang filsafat komunikasi dan berikan contohnya? Menurut saya, filsafat komunikasi adalah suatu disiplin ilmu yang menelaah secara fundamental, metodologis, analitis, kritis, dan holistis teori. Filsafat komunikasi mempelajari proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidangnya. Filsafat komunikasi, dalam filsafat komunikasi ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contoh dari filsafat komunikasi adalah objek apa yang ditelaah oleh ilmu komunikasi, untuk apa ilmu komunikasi digunakan. Filsafat komunikasi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan bantuan ilmu-ilmu yang ada. Ya, pertanyaan nomor 2, apa yang Anda ketahui tentang positivisme, konstruktivisme, dan kritisme? Yang pertama, positivisme merupakan proses sebab akibat yang menerbitkan upaya si pengirim pesan untuk mengubah pengetahuan si penerima pesan yang pasif. Berhasil atau tidaknya proses komunikasi ditentukan oleh si pengirim pesan dan dalam mengemas pesan agar tersampaikan dengan baik. Contohnya, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa penjahat itu berbadan kekar dan bertato, padahal tidak semua yang badannya kekar dan bertato adalah penjahat. Yang kedua adalah konstruktivisme, merupakan hasil konstruksi sosial. Pengetahuan manusia merupakan konstruksi yang dibangun dari proses kognitif dengan interaksi dengan dunia objek material. Pengalaman manusia terdiri dari interpretasinya terhadap sesuatu. Contohnya, seorang manusia akan menginterpretasikan temannya, baik sifat maupun karakter temannya, dari penglihatannya sehari-hari, baik dari tingkah laku maupun perkataan. Yang ketiga adalah kritisme, merupakan koreksi dari pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Analisis teori kritis tidak berpikir pada kebenaran atau ketidakbenaran struktur, tata bahasa, atau proses penafsiran seperti pada konstruktivisme. Contohnya, banyak yang mengkritik ketika wanita ingin bekerja, padahal kesetaraan gender harus diutamakan. Nomor 3, implementasi apa yang bisa Anda lakukan setelah belajar filsafat komunikasi? Yang pertama, akibat dari belajar filsafat komunikasi, seseorang manusia bisa memetakan masalah. Dengan belajar filsafat komunikasi, kita bisa memetakan masalah yang ada di sekitar kita dengan bantuan ilmu-ilmu yang ada, sehingga apabila ada masalah dapat diselesaikan. Yang kedua, mencari kebenaran. Beragam informasi yang beredar di sekitar masyarakat belum tentu kebenarannya. Untuk itu, filsafat komunikasi membantu mencari kebenaran yang ada agar tidak terjadi perdebatan apakah benar atau salah. Siapa yang kemarin Anda sampaikan dan apa saja ruang lingkup dari filsafat komunikasi? Pada saat mata kuliah filsafat komunikasi, saya mempresentasikan tentang positivisme dan post-positivisme. Pada dasarnya, positivisme di filsafat menyatakan bahwa ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan post-positivisme merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Post-positivisme adalah lawan dari positivisme, yaitu cara berpikir yang subjektif. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari filsafat komunikasi. Yang pertama ada ontologi, yang berarti menelaah atau studi mengenai arti sesuatu yang ada dan berada.
tentang ciri-ciri yang mendasar yang ada padanya menurut bentuknya yang paling abstrak. Ontologi berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang dikaji oleh ilmu komunikasi, objek apa yang ditelaah oleh ilmu komunikasi, bagaimana wujud yang hakiki dari objek ilmu komunikasi. Selanjutnya ada epistemologi, metode atau teori yang mengkaji bagaimana suatu ilmu pengetahuan didapat atau diperoleh. Fokusnya pada metode atau cara memperoleh pengetahuan. Berisi pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana proses yang memungkinkan didapatnya ilmu komunikasi, bagaimana prosedurnya, apa yang dimaksud dengan kebenaran itu, apa saja kriteria dari kebenaran itu. Selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi adalah ruang lingkup filsafat yang mempelajari dan membahas manfaat yang diperoleh dari suatu ilmu pengetahuan serta menyelidiki hakikat nilai baik etika maupun estetika. Berisi pertanyaan-pertanyaan tentang untuk apa ilmu komunikasi itu digunakan, bagaimana kaitan antara cara penggunaan ilmu komunikasi dengan kaidah-kaidah. Pertanyaan nomor 5, pendapat Anda tentang new normal, tentang masifnya teknologi digital dan bagaimana filsafat itu masih bisa digunakan pada masa sekarang atau enggak. Pendapat saya tentang new normal, menurut saya new normal yang diterapkan oleh pemerintah masih perlu dikaji lagi karena yang kita lihat sekarang COVID-19 semakin lama semakin naik penyebarannya. Menurut saya new normal bisa saja dilakukan, tapi harus dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga masyarakat bisa terhindar dari virus COVID-19. Dan tentang masifnya teknologi digital, tidak memungkiri bahwa di era sekarang teknologi digital lah yang memerankan peran paling penting di kehidupan manusia. Semua yang dilakukan manusia pasti melibatkan teknologi digital, mulai dari mencari uang, mengerjakan tugas, apalagi di masa sekarang kebanyakan dari masyarakat Indonesia menggunakan teknologi via daring atau online untuk melakukan pekerjaannya, baik itu mahasiswa, pekerja karyawan maupun guru. Dan menurut saya filsafat masih bisa digunakan pada masa sekarang ya, karena kan filsafat itu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Filsafat masih perlu digunakan untuk contohnya pada masa sekarang kan pasti banyak hoax tentang adanya COVID-19. Menurut saya peran filsafat itu dibutuhkan. Apakah sebuah informasi yang beredar di masyarakat itu benar adanya, itu perlu dikaji dengan adanya filsafat. Jadi menurut saya filsafat masih bisa digunakan pada masih bisa digunakan pada zaman sekarang. Terima kasih.